tidak ragu untuk berkata tidak tahu untuk hal-hal yang memang kita tidak tahu, sebagaimana yang diajarkan Imam Malik, di mana dari 10 pertanyaan mayoritas beliau jawab dengan tidak tahu, karena memang kalau udah gak tahu ya gak tahu gitu. Jangan sok tahu gitu ya. Jangan sok tahu. Kata Imam Malik kan ilmu 3, Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Ini ada diungkapkan ucapan Imam Malik yang ngomong nggak tahu itu waktu ditanya itu ada di Ihya Ulumuddin yang pernah saya baca, entah jilid berapa ya. Kan Ihya Ulumuddin itu aslinya 4 kitab karangan Imam Al-Ghazali, itu aslinya dalam bahasa Arab kan 4 jilid besar, terus diterjemahkan oleh Ismail Yaqub itu yang dari Semarang, itu menjadi 8 ya, jilid 1 sampai 8. Ada salah satunya itu menukil sikap Imam Malik yang terkenal ketika ditanya, dia banyak bilang nggak tahu, padahal Imam Malik adalah guru ya, dari Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik yang Imam Malik wafat dalam usia 80 tahun dan tidak pernah keluar dari kota Madinah. Seorang alim ya. Beda dengan Imam Syafi'i yang mencari ilmu ke seluruh dunia Islam ya. Nah, kata tidak tahu ini sebagian orang menyebut itu seolah-olah kebodohan, padahal itu ilmu. Tahu bahwa dirinya tidak tahu itu kan satu ilmu yang dahsyat. Sikap respon intelektual terhadap pertanyaan dan dia menjawab tidak tahu itu sebenarnya ilmu, bahwa dirinya itu tahu, dia tidak tahu masalah yang ditanyakan orang. Jadi ucapan tidak tahu itu sebenarnya ilmu, bukan sebuah kebodohan ya. Bahkan bukan cuma ilmu tapi kerendahan hati kan, akhlak. Kerendahan hati, akhlak ya. Nah, dulu awalnya orang tua Pak Haji. Jadi ayah saya itu ketika rapot saya di SD, yang nulisin kolom cita-citanya itu ayah. Cita-citanya itu menjadi pendakwah yang rasional. Jadi dari awal pengen jadi pendakwah, tapi yang pendekatannya rasional agar bisa berdakwah ke segmen yang luas dan segmen yang mungkin tidak banyak digeluti oleh para pendakwah. Ada dakwah yang irasional? Enggak, banyak dakwah yang sifatnya pendekatannya kan nakli ya, hanya berbasis kepada Quran. Pendekatan ya. Dia memang jarang mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau di mana itu di TikToknya, di short YouTube-nya itu lebih banyak permainan logika, tapi tetap berbasiskan nas-nas Al-Quran yang kemudian dia transformasikan atau dia ubah ya menjadi kata-kata yang tanpa dalilnya. Karena yang dihadapi itu kadang tingkat pemahamannya kan berbeda-beda ya. Nggak semua kenal dengan dalil Quran Sunnah dalam bahasa Arab ya. Jadi itu yang dimaksud, kelihatannya begitu. Nah, penjelasannya tidak penjelasan yang akli. Nah, kita karena dulu ayah tuh ketika nonton TV itu sering bilang, ini para artis ini itu orang-orang baik. Artis yang ada di TV itu orang baik. Seandainya mereka mendengar Islam secara tepat, pasti mereka itu tertarik. Entah kenapa ya saya meyakini itu, dan alhamdulillah sekarang dikasih amanah oleh Allah untuk nemenin banyak public figure untuk belajar Islam. Nah, makanya saya merasa itu keberkahan dari orang tua. Jadi memang dari kecil ngaji ke orang tua, Bang Haji. Setiap bainal maghribain, antara maghrib dan isya, dan setiap setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh biasanya wiridul latif, baca wiridul latif, kemudian kita diskusi dengan ayah. Kemudian antara maghrib dan isya biasanya baca ratib haddad, kemudian diskusi tentang berbagai hal. Belum lagi kemudian ayah tuh jadi metode mendidik anaknya, ayahnya Habib Ja'far itu menarik ya. Setelah sholat subuh berzikir ya. Zikirnya apa tadi? Terus baina maghrib apa tadi? Habis sholat maghrib, habis sholat subuh, setelah zikir ratib haddad tadi, terus kemudian diskusi dengan ayahnya. Indah sekali ini ya, satu proses transfer nilai dari seorang ayah yang lebih berpengalaman lebih dulu dalam hidup
ke anaknya mbak baru tumbuh remaja ya, berbasiskan sholat subuh dan sholat maghrib berjamaah ya. Ini luar biasa ya, pendidikan yang sejati dari rumah ini. Punya banyak buku yang kemudian men-trigger kita membaca, kemudian Men-trigger itu memacu dia membaca karena ada buku-buku milik ayahnya di rumah. Sebagai referensi ya. referensi SD madrasah, kemudian lanjut SMA di pesantren, S1 di bidang akidah, S2 di bidang tafsir Quran. S3 Belum ini S3. Pengennya teknik nuklir. Enggak. Teknik nuklir. Jadi itu satu permainan logika yang mengejutkan, yang membuat dakwah dari siapa ini, Habib Ja'far itu menarik ya, karena pendekatannya rasional tadi, dan pendekatannya tidak semata-mata nas-nas Quran dan hadis yang bercorak nakliyah, tapi dia pakai akal akliyah ya, rasional. Satu persepsi yang agak kurang tepat dipahami oleh Bang Haji Oma Irama, bahwa rasional itu dia kemudian dikontraskan dengan irasional, padahal yang dimaksud dengan Habib Ja'far rasional itu adalah sebuah pendekatan yang berbasis akal, bukan berdasarkan teks Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab gitu. Jadi pendekatan, ini soal pendekatan saja, soal approach ya. Pengennya syariah, Bang Haji. Jadi biar akidahnya dapat, Quran sunnahnya dapat di tafsir itu karena ada tafsir hadis, kemudian pengen juga dilengkapi dengan syariat. Oke. Karena di akidah juga udah dapat filsafat dan tasawufnya juga. Masya Allah, Islam ini ya'lu wa la yulu alaih. Islam ini paripurna, holistik, komprehensif. Tapi Masya Allah, tentunya segala sesuatu biidznillah. Ini di dunia Islam terjadi satu pengkelompokan umat yang berdasarkan mazhab atau akidah. Iya. Yang kita tahu di dunia Islam ini ada Sunni, ada Syiah, ya seperti itu. Banyak orang bertanya kepada warga saya. Orang bertanya kepada orang-orang. Ini Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? Iya. Bisa Anda jelaskan? Iya. Sebenarnya kita itu berpegang kepada aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah apa lagi? Syadziliyah, ya kan? Saya suka ngaji kitab tasawuf ditulis oleh siapa itu, buku tipis yang ngaji kitab tasawuf Al-Ziliyah, Al-Syadziliyah itu ustadz-ustadz dari Parung dan Depok ya di sini. Yang thariqah alawiyah itu secara fikih Syafi'i, kemudian secara akidah dia akidah Asy'ari, dan secara tasawuf dia Ghazali. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang dipegang. Jadi thariqah alawiyah yang menjadi panutan thariqah dari ayahnya dan Habib Ja'far itu secara akidah Asy'ari, secara tasawuf Al-Ghazali, secara mazhab fikih maksudnya itu Asy-Syafi'i. Kalau nggak salah begitu tadi ya. Coba kita cek lagi. Ada Syiah, seperti itu. Banyak orang bertanya kepada aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah. Yang thariqah alawiyah itu secara fikih Syafi'i, Secara fikih Syafi'i, kemudian secara akidah
dia akidah Asy'ari, dan Asy'ari, secara Asy'ari. tasawuf dia Asy'ari, ya. Ghazali. Tasawuf. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang, dipegang teguh. Bahkan manhaj dakwah kita juga di bawah bimbingan Habib Jindan. Manhaj dakwah, metode dakwah ya, di bawah bimbingan Abi Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, yang sanad dakwah itu manhajnya didapat dari Habib Umar bin Hafid. Jadi enak, kata Habib Jindan, kalau orang punya guru dalam segala hal termasuk dalam berdakwah, salahnya bisa jadi benar. Dalam artian ketika kita salah, sebelum orang negor, guru kita udah negor duluan. Dan benarnya menjadi lebih benar, karena ketika benar kita kemudian pengen merasa sombong, ditegur oleh guru kita, jangan sombong, karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar. Jadi kesimpulannya antum ini mana, Syiah, Ahlus sunnah wal jamaah. Sunni? Iya, Sunni. Clear ya pemirsa? Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni ya, bukan Ahlus Sunni wal Syi'i. Jadi dia thariqahnya adalah Alawiyah. Alawiyah itu isinya 3. Satu, secara fikih dia mazhab Imam Syafi'iyah. Kemudian secara akidah dia adalah Asy'ari. Ya, ini kajiannya bisa mendalam, kita tidak masuk ke situ. Kemudian dari segi tasawuf, pendekatan tasawuf yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali, penulis kitab tasawuf yang sangat terkenal di dunia Islam, yaitu Ihya Ulumuddin. Ini banyak pemirsa tanya. Sebenarnya padahal Haji, kalau orang yang mengikuti saya itu kan sudah ada 1.600-an ceramah di YouTube aja dulu, Bang Haji. Dan di 1.600 ceramah di YouTube, luar biasa ya. Sosial juga saya ngaji ke berbagai guru-guru seperti Habib Jindan, kemudian berbagai guru lah, yang itu semuanya berada di Thariqah Alawiyah yang mazhabnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begini, Beb. Satu realitas di Islam ini ada 3 kelompok besar ya. Sementara ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bagaimana mengimplementasikan 3 grup yang sangat saling mengkafirkan ini, nanti bagaimana konsepnya? Tidak ada konsep kecuali ya kita kembali kepada tali Allah tadi, bahwa kita mengembalikan segalanya ke jalannya Allah. Pertama, kalau ada yang menurut kita salah, misalnya Khawarij. Kalau Khawarij itu kan akar katanya kharaja. Kharaja itu memang orang yang keluar. Ya. Keluar dengan 3 ciri utama. Yang pertama adalah takfiri, mengkafirkan orang yang berbeda pandangan dengan dia. Yang kedua adalah dia menjadikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah. Makanya dia bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada saat itu, karena berdamai dengan Muawiyah pada saat itu dalam arbitrase perang Siffin ya? Perang Siffin. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan kepada kekhalifahan yang sah. Pada saat itu kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang sah, tapi karena mereka gak setuju berontak. Nah, ini 3 doktrin ini yang paling tidak menjadi masalah dasar kelompok Khawarij ini. Nah, ketika kita bertemu dengan kesalahan Masalah dasar ya, Khawarij ya. Ini kajiannya dalam sejarah Islam ya. Tentu orang-orang yang awam itu soal takfiri tidak mendalaminya ya. Terus soal kedua, soal takfir itu mengkafirkan orang yang berbeda perspektif dalam keagamaan, itu kemudian dikafirkan bahwa dia keluar dari Islam oleh kelompok Khawarij. Yang kedua, pendekatannya itu selalu kekerasan ya. Makanya dia membunuh presiden saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan dia karena tidak setuju dengan damainya Muawiyah dengan Ali, kemudian kelompok komunitas ini
mengorganisasi diri dan memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Itulah Khawarij ya, 3 cirinya menurut siapa? Menurut Habib Ja'far. Kesalahan itu tentu kita tidak membenarkan, tapi kita menegur mereka dengan cara-cara yang juga disyariatkan oleh Allah, yaitu sebagaimana ketika Nabi Musa disuruh menegur Fir'aun sekalipun dengan cara-cara yang lembut,